Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, beliau yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Tholhatul Khair MA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MA JT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MA JT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian pada malam hari ini yaitu Tafsir Al-Quran Kitab Al-Munir Wahbah Zuhaili. Adapun tema pada malam hari ini akan mengusung mengenai surat Al-Insyirah. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Tholhatul Khair MA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Tafsir Al-Quran Kitab Al-Munir Wahbah Zuhaili bersama beliau yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Tholhatul Khair MA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pendengar yang setia di udara, marilah kita lanjutkan kajian tafsir kitab At-Tafsir Al-Munir, yang insya Allah malam hari ini kita mengangkat surah Al-Insyirah atau Asyar, atau dalam bahasa yang lebih populer surah Alam Nasrah. Ya, Alam Nasrah. Biasanya kalau orang baru pemula disuruh baca Al-Insyirah tidak bisa. Al-Insyirah itu surat apa? Tapi kalau surah Alam Nasrah itu baru tahu. Surah ini sebenarnya surah Makkiyah, ya. Jumlahnya ada 8 ayat. Makkiyatun wa ayatu tsamanin. Ada 8 ayat. Ada hubungan dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya itu ada lafal yang merupakan firman Allah, Alam yajid kayati man fa'awa. Apakah belum menemukanmu? Apakah Tuhanmu itu tidak menemukanmu dalam keadaan yatim, kemudian membuatmu itu bisa berkumpul atau dipelihara oleh saudara-saudaramu yang lain. Maksudnya ini adalah pertanyaan tapi sifatnya menunjukkan, atau kalau dalam bahasa kita komplain. Ya, komplain itu sebenarnya mengingatkan kepada sesuatu yang itu nyata, yang barangkali lupa. Kalau sampean misalnya merasa belum diperhatikan, kemudian orang lain yang selama ini memperhatikanmu mengingatkanmu bahwa bukankah dulu saya telah memberi ini, bukankah kemarin saya juga telah berbuat sesuatu untukmu. Nah, kata-kata bukankah itu sebenarnya bukan pertanyaan. Dia hanyalah ingin mengingatkanmu bahwa ada kenyataan yang kita atau Anda ini lupa begitu. Nah, ini diwujud dalam surah Al-Insyirah. Alam yajid kayati man fa'awa di dalam surah Duha, kemudian di sini diteruskan Alam nasyrah laka sadrak. Ini kira-kira
baina ad-duha wa ma baina al-insyirah itu alaqah sharihah, ada hubungan yang jelas. Dulu Allah telah memberikan nikmat, nikmatnya berupa dipeliharanya Nabiullah Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Kemudian ditunjukkannya Nabiullah SAW. Kemudian apa? Fa'amal yatima falatak alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Allah telah memberi kekayaan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ini sekarang selain 3 di dalam surah Al-Duha, Allah menjelaskan, bukankah alam nasyrah laka sadrah, bukankah saya ini telah membuat dadamu lapang, alam nasyrah laka sadrah. Itulah kira-kira ma baina suratid duha wal insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah, apa toh durung jembarake sapa ingsun Allah laka maring sira sadroka ing atimu Muhammad. Wa wada'na lan nguculi, wa wada'na lan nyelehke, wa wada'na lan ngentengake angka sanging sira wizroka ing bebanmu Muhammad alladzi anqadha kang ngabotake dhahraka ing dhahraka ing punggungmu atau bahumu. Wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun Allah laka maring sira dzikraka ing panutur sira, nama sira, namamu kita dhuwurke, penyebutmu itu tak dhuwurke, keterkenalanmu, kemasyhuranmu, makommu, derajatmu itu tak luhurke Muhammad. Dawuhipun Gusti Allah. Fa inna ma'al usri monggo setuhune iku sareng-sareng atau bareng-bareng kalian kesulitan yusra utawi ana kemudahan. Inna ma'al usri yusra, setuhune bersama atau sareng atau bareng kesulitan yusra utawi ana kemudahan. Fa idza faragta monggo nalikan wis rampung sira, rampung nglaksanake tugas. Tugas nopo? Tugas menyebarkan dakwah, tugas mengajak umat kepada tauhid, memasukkan mereka kepada agama Islam. Fansop monggo donga sing temenan sira Muhammad, wa ila rabbika lan maring pangeranmu sira Muhammad, farghab seneng utawa tawakalo sira banget marang pangeranmu. Ini artinya Jawa seperti itu. Jadi nanti kira-kira sebelum sampai detail perkata, ini kira-kira kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Allah itu menghitung kembali nikmat yang telah diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang dalam kali ini ada 3 nikmat. Nikmat itu yang pertama adalah hati Nabiullah Muhammad dilapangkan dengan dengan cara mengisinya hikmah, yaitu pengetahuan yang sangat luas, pengetahuan yang sangat bijak, hikmah. Kemudian iman, kemudian nubuah, kemudian risalah, kemudian kesabaran, kekuatan, keteguhan, prinsipnya dan seterusnya. Yang kedua adalah wa wada'na anka wizrak. Allah itu membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Ada banyak tafsir nanti di sana di bawah. Tapi yang jelas ini dibersihkan, nikmat yang kedua. Dan yang ketiga, Allah meninggikan makom atau derajat. Zaman sekarang status sosial kira-kira, dulunya mungkin followernya hanya 15 orang, dari dulu bikin sosmed yang 15 orang terus. Bagaimana caranya? Tahu-tahu Allah memberikanmu follower 1 juta orang, 100 juta.
itu berarti namamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu tidak sengaja viral videonya. Wah, tahu-tahu tidak sengaja apa? TikToknya itu wah gitu kira-kira begitulah. Nah, itu Mas, sosmednya begitu ya kira-kira. Nah, itu Allah meninggikan derajat. Ada 3 nikmat. Yang pertama, Allah melapangkan hatinya, yang kedua Allah membersihkan hatinya, dan yang terakhir Allah mengangkat derajatnya begitu. Ini kira-kira inti yang pertama nanti. Sebelum kita masuk berkata, kita harus istilahnya makan bubur itu dari pinggir dulu ya. Nah, ini tahu, oh ini al-insyirah ini seperti ini kira-kira. Yang kedua, Allah itu menjanjikan kepada Nabi Muhammad sebenarnya ya. Tapi biasanya berlaku di dalam ayat Al-Quran itu, kalau kata-katanya umum itu berlaku juga bagi umatnya. Begitu. Menjanjikan apa? Menjanjikan kemudahan di setiap ada kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan itu jangan terus mengeluh, kemudian putus asa. Orang Jawa bilang glokro. Jangan, itu dijanjikan oleh Allah. Perjanjiannya 2 kali itu. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi inna ma'al usri yusra. Itu diulang 2 kali itu. Dan ini nanti di dalam tafsir itu disebutkan kalau fa inna ma'al usri yusra, al usri itu pakai al, kemudian usron enggak pakai al, di belakang 2 kali juga al usri itu pakai al lagi, yusro itu enggak pakai al. Itu artinya satu kesulitan, satu usr ya, karena sudah makrifat ya, itu hanya pengulangan saja. Fa inna ma'al usri, ada alif lamnya. Di belakang juga inna ma'al usri, ada alif lamnya. Tapi di belakang baik ayat pertama maupun ayat kedua, yusron dan yusron, nakiroh dan nakiroh, itu artinya apa? Satu kesulitan dikeroyok oleh 2 kemudahan. Itu nanti di dalam tafsir begitu. Jadi kalau kita berikan satu kesulitan saja, ada banyak kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diulangi lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, begitu. Nah, ini adalah janji Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya juga berlaku kepada umat Nabiullah Muhammad itu, yaitu kita-kita ini. Nah, kalau di dalam yang dialami Rasulullah kan banyak itu. Kemudahan-kemudahan yang dialami Rasulullah itu banyak. Kemudian yang ketiga, kita ini terus disuruh untuk jangan bosan menjadi orang baik. Nah, yang pertama, faida farogta, kalau kita selesai mengerjakan tugas itu berarti tugas yang baik ya. Tidak ada tugas jelek, kamu tugaskan, itu berarti untuk yang jelek-jelek, itu bukan tugas. Nabiullah Muhammad itu tugasnya menyebarkan risalah, menyebarkan tauhid, menyebarkan dakwah, menyebarkan agama, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan, supaya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, memeluk agama Islam begitu. Itu tugas. Kalau selesai bertugas, terus jangan aduh capek selesai, sudah saya plong, jangan. Tapi faida farukta fansop, kemudian capek lagi ya. Setelah satu capek, kita harus capek lagi. Capek apa? Capek dalam berdoa, capek dalam beribadah begitu. Tadi urusannya melaksanakan tugas horizontal, ini urusannya yang kedua melaksanakan tugas vertikal. Faida farukta fansop. Yang terakhir, itu yang ketiga ya. Yang terakhir adalah amruhu ba'da kulli syai'in bitawakkul 'ala Allah wahdah warraghbati fi ma 'indah. Wa ila rabbika farghab, ini adalah kira-kira isi yang terakhir. Isi yang terakhir itu kalau kita sudah berusaha tadi itu, ya, faida farokta sudah berusaha, kemudian fansop sudah berdoa, beribadah. Jangan lupa yang terakhir, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kita berserah diri, tawakal. Ya. Yang menentukan hasil adalah Allah. Kita hanya melalui proses-proses itu, begitu ya. Nah, ini nanti kita akan masuk pada sesi perkata. Semoga Allah bisa memberikan kita pemahaman, ya, sebagaimana pemahaman Nabiullah Muhammad SAW, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi yang teguh, sebagaimana surah Al-Insyirah, begitu ya. Kira-kira begitu ya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مولاي صل دائما أبدا محمد خير خلق الله من مضري محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ai qad syarahna temen wis jembarake sapa ingsun Allah laka maring sira sadraka ing atimu liqabulin nubuwah kanggo nampa kenabian wa tahmilu wa tahammuli a'baiha lan nanggung kesulitane nabi kenabian. Jadi nabi niku nggih sulit, mosok ora sulit, mesti sulit e. Wa hifdzil wahyan ngapalke wahyu ya, sampean ngapalke Al-Qur'an ya Mas, ngarep apal ya, wis apalanya giliran ngapalke mburi ngarep lali. Wis ngono kuwi ya. Isu apal bar subuh, bar dhuwur buka meneh lali meneh. Berat nggih, pemene disambi kali scroll, wah repot. Nah gitu, itu berat, nabi itu berat. Nah itu bagaimana caranya Allah memberinya kekuatan dengan cara isroh sodrok itu ya, dengan cara menjembar ke hatinya supaya bisa menghafalkan wahyu itu. Kalau Nabi tidak hafal kan sulit nanti, masuk penerima ora hafal, memangnya awake dhewe. Nabi mesti hafalnya. Nabi kalau pas Ramadan itu didatangi malaikat Jibril untuk tadarus. Tadarus itu fungsinya salah satunya adalah mengurutkan ayat-ayat, mengurutkan surat-surat gitu. Nah, maka kemudian menjadi tradisi kita ya, tadarus di bulan Ramadan gitu. Wal muradu bisyarhis sadri utawi sing den karepake kelawan syarhis sadri itu tanwiruhu, yaitu madangake ati wa ja'luhu fasihan wasi'an rohiban, dan dadekke ati kuwi lapang, luas, lebar begitu. Kaqaulihi ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrihu lil Islam. Wonten surah Al-An'am ayat 125 yang bunyinya faman yuridillahu, monggo sapa wonge sing ngarepake sapa Allah ing man, ayyahdiyahu ngarepake ing yen toh paring hidayat sapa Allah ing man, yasroh monggo Gusti Allah nyembarake sodrohu maring atine man lil islami supaya saged nampi agama Islam. Niki tafsir yang pertama nggih, tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, al muradu bidzalika syarhu sadrihi lailatal Isra. Jadi pada malam Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi dibelah dadanya. Kamar wahu Tirmidzi an Malik ibni So'so'ah. Qala Ibnu Katsir walakin la munafata, tapi ini tidak ada yang
apa yang bertentangan ya, maksudnya sanad ini. Fa inna min jumlati syarhi sadrihi alladzi fu'ila bi sadrihi lailatal Isra wa ma nasha'a anhu minasyarhil ma'nawi anhu. Jadi ini ada dua tafsir. Yang pertama ya memberikan kesabaran, kekuatan supaya tadi itu bisa menghafal wahyu, bisa menyampaikan risalah, itu yang pertama, bersifat maknawi. Tapi yang kedua benar-benar dijembarkan bersifat lahiri, bukan lagi maknawi tapi lahiriah. Ini sebagaimana diceritakan panjang ya. Jadi suatu saat ya, sinten Abu Hurairah ini ceritakan. Abu Hurairah itu anna Abu Hurairah takana jari'an ala ayas ala Rasulullah an asya'a. Jadi Abu Hurairah termasuk orang yang berani bertanya banyak hal kepada Rasulullah. Salah satu yang ditanya itu adalah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa yang pertama kali engkau lihat ketika engkau menerima kenabian? Fastawa Rasulullah jalisa, kemudian Allah memperbaiki dan bersemayam dengan dalam keadaan duduk ya, memperbaiki duduknya. Wa qala laqad sa'alta ya Aba Hurairah. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya engkau telah bertanya. Maka saya jawab ini, inni fis sahra ibnu ishrin sinina wa ashurin. Saya pada waktu itu adalah umur 10 tahun dan beberapa bulan. Wa idh bikalamin fawqa ra'si, ada orang yang berbicara di atas saya. Wa idzan rajulun yaqulu rajulin, ada dua orang yang berkata kepada temannya, ahwa, ini yang kamu maksud wahai temanku. Jadi ada dua orang yang berkata-kata di atas kepalanya, bertanya kemudian, apakah ini yang dimaksud? Ahwa. Kemudian fastaqbalani biwujuhin lam aroha qattu. Kemudian dua laki-laki itu menghadap memandang kepada saya dan saya melihatnya seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Wa arwahin lam ajiduha min khalqin qattu, dan ini adalah merupakan roh-roh yang sebelumnya saya juga tidak pernah melihat. Wa thiyabin lam araha ala ahadin qattu, pakaiannya juga tidak pernah saya lihat dipakai oleh orang lain. Fa aqbala ilayya yamshiani, kemudian semakin mendekat berjalan ke arahku. Ini jawaban Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adudi. Kemudian setiap orang dari keduanya itu memegang lengan saya gitu. Ya, la ajitu li ahadima massa, tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Jadi dia memegang tangan saya tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Faqala ahaduma li sahibi auji'ahu. Kemudian salah satunya berkata kepada yang lain, tolong baringkan dia. Maksudnya Nabi Muhammad itu yang mau dibaringkan, tolong baringkan dia. Fa'ja'ani bila qasrin wala hasrin, maka keduanya kemudian membaringkan saya tanpa paksaan dan dalam perlakuan yang sangat lembut. Faqala ahaduma li sahibi aflik sadrah, bukalah dadanya. Fahawa ahaduma ila sadri, kemudian keduanya salah satunya naik atau membuka dada saya ya. Dan saya lihat bila damin wala waja'in, tanpa darah dan tanpa luka. Faqala lahu akhrijil ghilla wal hasada, kemudian keluarkan darinya rasa ambisi dan rasa hasud. Fa akhraja syai'an kaihatil alaqah, kemudian dia mengeluarkan sesuatu seperti lintah darat. Tsumma nabadha fataraha, kemudian membuangnya jauh-jauh. Faqala lahu adkhilir ra'fah war rahmah, kemudian salah satunya berkata, masukkan ke dalamnya ra'fah war rahmah, rasa kasih sayang dan belas kasihan. Fa idzan mithlul ladzi akhraja, fa idzan mathalul ladzi ukhrija iku shibhul fiddah. Seperti dia mengeluarkan seperti fiddah itu perak ya, mengeluarkan seperti perak. Tumahuzza ibhamu rijli al-yumna, kemudian jempol kaki kanan yang kanan saya itu digoyak-goyak ya, digoyang-goyangkan. Faqala ud waslim, kemudian bangunlah kamu, kembali lagi. Faraja'tu biha a'duriqatan ala shaghir wa rahmatan alal kabir. Kemudian saya pulang
dan saat itu saya menjadi orang yang kalau ketemu anak kecil itu sangat mengasihi, dan kalau ketemu orang yang lebih besar atau lebih tua atau senior begitu, saya sangat hormat. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diceritakan di dalam Imam Ahmad. Ini tafsir yang kedua bahwa nasroh, alam nasroh sodrok itu artinya bersifat physically, materially, apalagi kira-kira ya, empirically begitu kira-kira. Tapi yang pertama tadi dilapangkan, diluaskan, itu bersifat maknawi. Ini kesimpulannya, wal khulasah min hadithi syaqqis sadri anna Jibril ata Muhammadan fi sighrihi wa syaqqa sadrahu wa akhraja qalbahu wa ghasalahu wa anqahu minal ma'asi thumma malahu ilman wa imanan wa wada'ahu ala sadri. Kesimpulannya bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad di waktu kecilnya, yaitu 10 tahun, kemudian membelah dadanya, kemudian mengeluarkan hatinya dan membasuhnya dan membersihkannya dari kemaksiatan, kemudian memenuhinya dengan ilmu dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qata'ana ning ora cocok, wa qata'ana itu menyerang atau tidak cocoknya. Wa qata'ana lan ora cocok sapa ba'dhum sebagiane ulama fi hadhihi riwayah, ing dalam iki cerita kawau ada orang yang tidak percaya. Li anna hadhil waqi'ah, krana setuhune iki kejadian iku hadatsat terjadi fi halis sighori, ing dalam waktu cilik Kanjeng Nabi. Wa dzalika minal mu'jizat, hale utawi iku nggih menika dibelah dadan iku minal mu'jizat. Lho kok iso wong masih kecil kok dikatakan mukjizat? Fala yajuzu, mongko ora wenang apa anta taqaddama nubuwatah, mongko ora wenang apa mukjizat iku ndahului kenabiannya. Ora mungkin kenabian kok didahului oleh mukjizat. Zaman kecil Nabi Muhammad sudah menerima mukjizat, tapi menerima nubuahnya itu usia 40 tahun. Maka ini tidak mungkin begitu. Orang yang tidak sepakat dengan riwayat itu. Wa ajaba al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi menjawab sopo Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini kitabnya nih, Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib lil Imam Fakhruddin Ar-Razi Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain bin Ali Al-Yatimi Al-Bakri Ar-Razi Asy-Syafi'i. Jawabannya ngeten, bi anna hadza yusamma al-irhas, itu namanya irhas. Wa huwa muqaddimatun nubuwah wa basyairuha, itu adalah pendahuluan kenabian. Jadi kalau mau jadi nabi kelak, itu orang didahului oleh kabar-kabar gembira, didahului oleh prolog-prolog gitu. Prolognya apa? Yaitu dibuka dadanya oleh Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, itu prolog namanya, irhas namanya ya. Mukjizat nanti, sebelumnya irhas dulu. Nah, orang biasa ini kasih apa Pak? Orang biasa ini ya dikasih akal ya, dikasih tenaga, dikasih panca indera, dikasih guru, dikasih Al-Quran, dikasih pendidikan. Itulah laksana irhasnya para nabi begitu. Itulah laksana mukjizatnya para nabi. Karena itu akal sering dilawankan dengan nafsu, dengan keinginan. Ya. Coba kalau kita itu berpikir tentang sesuatu, bayangkanlah atau renungkanlah, apakah itu dorongan dari akal atau dorongan dari nafsu. Ya, maka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Ada lagi ayat apa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau nafsunya itu ditahan dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan akalnya, maka dia jannahlah surganya begitu. Karena itu kekuatan Rasul itu mukjizat, didahului oleh irhas. Kekuatan kita itu sebenarnya apa? Akal itu ya, akal. Dan tentunya disempurnakan oleh hati atau apa? Fuad. Karena innal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ada yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita yang kerdil ini ya.
Jadi kalau manusia dibekali oleh panca indera, ternyata juga ada yang tidak bisa difahami lewat panca indera kita. Banyak hal di dunia ini yang panca indera kita tidak bisa mencapainya. Baik yang fisik maupun apalagi yang tidak bersifat fisik. Anda melihat apa yang tidak fisik kan tidak bisa. Yang fisik saja seringkali Anda tertipu, ya toh? Wah, kelihatannya cantik. Wah, ternyata cuman efek cahaya saja. Gitu ya Ustaz ya. Kita sering tertipu. Ternyata cuman filter di akun medsos. Kan kira-kira begitu. Wahai para mak-mak penghuni TikTok, jangan kau goda laki-laki dengan filter di akunmu, kira-kira begitu. Kalau Nabi Adam dulu digoda kan pakai buah holdi, sekarang enggak, digoda pakai filter. Kok iso lho, mandang ketemuan kopi darat lu gitu, kok iso pakai apa namanya itu, efek apa itu Ustaz itu? Itu panca indera kita sering tertipu. Dilengkapi oleh akal. Akal tuh bisa menghitung tanpa melihat, 5 kali 5 kali 10 bisa tuh. Tapi akal juga punya keterbatasan. Disempurnakan oleh hati, di mana hati dipenuhi oleh ayat-ayat, dipenuhi oleh hadis-hadis, dipenuhi oleh mauidhah, oleh nasihat-nasihat guru-guru, begitu itu hati itu. Oleh iman ya, kepercayaan. Ini kalau kita ndak iman, berat loh ini. Saya kok setiap hari begini aja Ustadz, gimana ini? Masuk kerjaan ditolak, mencari kerjaan ndak dapat, begitu kerja di PHK, begitu di PHK ndak dikasih pesangon, terus ruwet terus hidup itu. Begitu. Padahal di balik keruwetan itu dijanjikan di dalam ayat ini, yusro, ada kemudahan. Dikejar-kejar oleh kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithluhu fi haqqir rasuli katsir. Akeh banget contone irhas ini di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Niki Nabi dientengke kalian Gusti Allah saking apa? Saking kemungkinan berbuat dosa dan maksiat. Maksudipun apa? Allah menjamin Nabi Muhammad itu maksum ya, gitu. Atau kalau tidak itu, nah ini juga ada 2 tafsir ini. Malah ada 3 tafsir juga ini. Ya. Atau kalau tidak dihilangkan dari kemaksiatan dan dosa-dosa itu artinya Nabi diampuni dari istihad yang salah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah istihadnya dalam tanda kutip salah. Salah maksudnya apa? Tidak skala prioritas, tidak memenuhi skala prioritas. Skala prioritas itu bahasa Arabnya al-aula, yang paling bagus. Yang bukan memenuhi skala prioritas namanya khilaful aula, ya, di bawah standar yang paling bagus. Berapa menit? Misalnya ya, misalnya dulu Kanjeng Nabi pernah mengizinkan orang munafik tidak jadi berangkat perang Tabuk. Nah, itu istihad Rasul. Tapi istihad itu dalam tanda kutip keliru atau khilaful aula, bukan prioritas. Justru paling baik itu seharusnya Kanjeng Nabi tidak mengizinkan kepada orang-orang munafik untuk undur diri dari perang Tabuk. Karena dengan undur diri malah bikin kisruh itu orang-orang munafik. Kemudian Kanjeng Nabi pernah mengambil tebusan, menerima tebusan dari para tawanan perang Badar. Artinya tawanan perang Badar itu dilepas, terus Kanjeng Nabi menerima tebusan itu. Meskipun tebusannya dimasukkan ke Baitul Mal, tapi sesungguhnya ini khilaful aula. Yang lebih baik jangan menerima, terus jadikan ia budak, ya, begitu. Dan yang terakhir misalnya contohnya adalah
suatu saat itu ada orang buta yang datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian Nabi bermuka masam. Maka kemudian terkenal dengan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Suatu saat Kanjeng Nabi niku mukanya masam dan melengos. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Terus gimana itu? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Beliau Kanjeng Nabi tidak tahu. Jangan-jangan orang yang buta itu sebenarnya bermaksud baik, ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia itu minta nasihat kemudian nasihat akan berguna baginya, gitu. Terus gimana itu? Amma man istagna fa anta anhu talaha, ya. Nah, tapi sebaliknya Rasul juga menerima dengan baik orang yang sebenarnya tidak butuh itu, begitu. Nah, ini kemudian Allah menurunkan surah Abasa wa Tawalla. Ini dianggap sebagai khilaful aula, bukan sikap yang paling baik. Nah, itu merupakan ijtihad, tapi ijtihad itu bukan sesuatu yang dosa atau yang maksiat, bukan. Ini hanya persoalan ijtihad yang khilaful aula saja. Nah, ini Rasulullah tidak mendapat tidak harus bertanggung jawab terhadap sikapnya yang seperti itu, karena Allah sudah wa wada'na 'anka wizrak. Nah, yang terakhir, tafsir yang ketiga adalah Allah itu meringankan beban tanggung jawabnya dalam hal menyebarkan agama, melaksanakan tugas-tugas kenabian, begitu. Itu wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ai inna ma'a dzalikal usri, setuhune sartane kesulitan kuwi al-madhkuri sabikon kang wis den tuturake ngarep, yusron tawi ana kemudahan, wa inna ma'adh-dhaiki faraja. Ana setuhune sartane perkara kang rupek, farajan utawi solusi atau perkara kang benggang, iso membuka. Waqad akkada ta'ala dzalika fil jumlati tsaniyah. Gusti Allah nguwatake inna ma'al usri yusra fil jumlati tsaniyah, ing dalam jumlah kang kaping pindho. Wa fi hadza bisyaratun Rasulillah, ngono kabar gembira kangge Kanjeng Nabi, wa tasliyatun lahu, lan minangka penghibur kanggo Kanjeng Nabi, annahu sayubdilu sune Gusti Allah iku bakal ngganti halahu ing tingkai Kanjeng Nabi rupane min fakrin saking ora duwe, ila gina maring sugih, wa min dhafin saking apes, ila izzatin maring kamulyan, wa kuwatin lan kekuatan, wa min adawati qaumihi ila mahabbatihim, lan saking den musuhi kaume, ila mahabbati maring senengi kaume maring Kanjeng Nabi. Wal adhar annal murada bil wal adhar annal murada bil yusraini iku al jinsu. Yang dimaksud yusron di depan dan yusron di belakang itu sama sebenarnya. Liyakuna wa'dan aman li jami'il mukallifina fi kulli asrin. Ini semua berlaku bagi semua orang mukallaf pada setiap waktu. Wa yasmulu yusrad dunya wa yusral akhirah wa yusral ajil wa yusral ajil. Kemudahan akhirat, kemudahan duniawi, kemudahan sekarang, dan kemudahan besok. Nah, inilah tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa idza faraghta fansab, mongko rampung sira min tablighi dakwah saking nyampeake dakwah, au minal jihad utawa saking jihad, au mimma syagilid dunya wa ala qati utawa saking kesibukane dunya. Fat'ab mongko ngeselno, fat'ab mongko tenanano sira fil ibadah, ing dalam ibadah, wastahid fit du'a, lan temenno sira fit du'a, watlub minallahi hajataka, lan golek sira saking Gusti Allah hajataka ing kebutuhan sira, wa akhlus, lan ngikhlasno sira
lirabbika maring pangeran sira an-niyata ing niat warugbatan ing raos seneng. Wa hadza utawi iki ayat iku dalilun minangka pitutuh ala talabil istimrori ing atase perintah terus menerus fil amalis sholih dalam amal kang sae wal khairi lan kebagusan alab taat ing atase taat li anna istighalal waqti krana stuhune nungkulake waktu iku matlubun den purih syar'an ing dalam syariate wa innallah stune Gusti Allah iku yakrahu boten remen al abda ing kawula al batala kang nganggur. Jadi kita itu disuruh sibuk ya. Waktu itu seperti pedang. Karena itu orang sering bilang saya bunuh waktu. Itu biasanya malah membiarkan waktu gitu. Jadi waktu itu seperti pedang. Kalau kita terlena sedikit kita malah terbunuh olehnya. Maka di dalam surah kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau sudah urusan horizontal selesai, cepat-cepat kita menuju atau berpijak atau pindah haluan ke urusan vertikal. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu layah-layah begitu ya, aku wis rampung sik tak enak-enakan sik. Enggak, jangan. Biarkan setelah kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda punya karya, gambar yang bagus ya. Posting ya. Persoalan orang mau like, mau view, mau tidak, mau subscribe, mau enggak masalah ya. Anda harus cepat-cepat haluan putar, berdoa. Setelah berdoa selesai, bikin karya lagi terus begitu ya. Tanpa berharap pada jumlah like, jumlah view, jumlah sanjungan, jumlah pujian, kemudian apalah love macam-macam, enggak usah. Tapi kita harus selalu menyibukkan waktu itu supaya yang lain mungkin terlena, wah kita sudah sangat jauh sekali begitu. Dan ini adalah dicintai oleh Allah. Sebaliknya orang yang nganggur-nganggur saja itu tidak dicintai oleh Allah. Kira-kira demikian, waktu juga yang memisahkan kita. Jamnya sudah mepet tembok katanya Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.